أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Bapak dan Ibu ingkang minulya keluarga Majelis Taklim Setia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini Ahad tanggal 5 bulan Juli 2026 bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1448. Alhamdulillah kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Saya mohon maaf terlambat, ada sahabat saya mantu menikahkan putrinya bontotnya. Di sini gedung Setiabudi Perep, dia tak sanggupi jam 8, tapi biasa Pak, teori ijab kabul dulu. Ijab kabul aja ngenteni penghulu, ngenteni ini, ngenteni itu. Akhirnya jatahnya saya sudah mepet. Saya sudah bilang sih, saya sudah bilang ke Sohibul Hajat, tadi juga bilang ke panitianya agar diajukan, dipercepat, apalagi nunggu resepsi sing acara-acara macam-macam, mana sungkem mana ilah kita kesuwe nemen ya. Aduh, nanti orang nyandak. Alhamdulillah diajukan, alhamdulillah bisa hadir walaupun terlambat 15 menit. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita hari ini memasuki surat baru, yaitu surat Al-Alaq. Surat ini namanya surat Al-Alaq, wahyu pertama dan spirit ilmu pengetahuan. Surat yang mengawali risalah kenabian dan meletakkan fondasi peradaban Islam melalui perintah membaca dan menuntut ilmu. Ilmu dituntut salah apa? Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, nanti kita akan menyimak beberapa video. Sebelum kita menyimak beberapa video, kita dengarkan dulu salah satu atau salah dua atau salah tiga dari bapak-bapak yang akan memperdengarkan hafalan surat Al-Humazah, Al-Asr, dan At-Takatsur. Terakhirkan Al-Fil, berarti sekarang Al-Humazah, Al-Asr, dan At-Takatsur. Monggo siapa di antara bapak-bapak yang pertama Al-Humazah dulu, monggo. Siapa? Oh, masih mati.
Yang diwahyukan Allah kepadamu dimulai dengan membaca nama Rabbmu yang telah menciptakan seluruh makhluk. Tafsir surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Rasul apa yang diwahyukan Allah kepadamu, dimulai dengan membaca nama Rabbmu yang telah menciptakan seluruh makhluk. Ayat kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari sepotong darah padat setelah sebelumnya berupa air mani. Ayat ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah wahai Rasul apa yang diwahyukan Allah kepadamu, dan Rabbmu itu maha mulia, tidak ada kemuliaan yang mendekati kemuliaannya. Dia telah berbuat banyak derma dan kebaikan. Ayat keempat. Alladzi 'allama bil qalam. Yang telah mengajarkan tulisan dan cara menulis dengan pena. Ayat kelima. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajari manusia apa-apa yang sebelumnya tidak diketahuinya. Ayat keenam. Kalla innal insana layatgha. Sungguh orang yang jahat semisal Abu Jahal telah melampaui batas dalam melanggar batasan-batasan Allah. Ayat ketujuh. Ar-ra'ahu istaghna. Karena ia melihat dirinya telah merasa cukup dengan martabat dan harta yang dimilikinya. Ayat ke-8. Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kepada Rabbmu wahai manusia tempat kembali di hari kiamat. Lalu Allah membalas masing-masing sesuai dengan bagiannya. Ayat ke-9. Ara'aita alladhi yanha. Apakah kamu melihat perkara yang lebih aneh dari perkara Abu Jahal yang melarang? Ayat ke-10. Abdan idza shalla. Hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia melakukan sholat di sisi Ka'bah. Ayat ke-11. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu apabila orang yang dilarang ini ternyata berada di atas petunjuk dan ilmu dari Rabb-Nya? Ayat ke-12. Au amara bittaqwa. Atau dia memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apakah orang yang seperti ini harus dilarang? Ayat ke-13. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu apabila orang yang melarang ini ternyata mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul dan berpaling darinya? Tidakkah ia takut kepada Allah? Ayat ke-14. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah orang yang melarang seorang hamba dari sholat ini tahu bahwa Allah mengetahui perbuatannya? Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi darinya. Ayat ke-15. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Perkaranya tidak seperti apa yang dibayangkan oleh orang bodoh ini. Jika ia tidak berhenti menyakiti hambaku dan mendustakannya,
kepadanya, niscaya kami seret ubun-ubun kepalanya dengan paksa menuju neraka. Ayat ke-16. ناصية كاذبة خاطئة Pemilik ubun-ubun itu dusta dalam ucapan dan salah dalam perbuatan. Ayat ke-17. فليدع ناديه Tatkala kami tarik ubun-ubun kepalanya menuju neraka, silakan ia memanggil teman-temannya dan anggota kelompoknya. Mintalah pertolongan kepada mereka untuk menyelamatkannya dari siksa. Ayat ke-18. سندع الزبانية Kami akan memanggil malaikat penjaga neraka jahanam yang kasar, yang tidak pernah mendurhakai perintah Allah terhadap mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Lalu hendaknya ia melihat mana dari kedua golongan ini yang lebih kuat dan lebih kuasa. Ayat ke-19. كلا لا تطعه واسجد واقترب Perkaranya tidak sebagaimana yang dikira oleh orang yang zalim ini, bahwa ia bisa menimpakan keburukan kepadamu. Maka janganlah engkau menaati perintah ataupun larangannya. Bersujudlah kepada Allah dan mendekatlah kepadanya dengan ketaatan. Sesungguhnya ketaatan itu mendekatkanmu kepadanya. Bapak dan Ibu, terjemah ada dua macam. Kan tadi bunyi ayat dan terjemahannya. Yang pertama namanya terjemahan letterlock. Letterlock itu bahasa Belanda gitu. Terjemahan apa adanya. Plok persis hanya memindah bahasa. Nah, yang kedua itu namanya terjemahan bebas. Kalau tadi terjemahan letterlock. Nah, yang di surat ini, di video ini terjemahan bebas. Kalau letterlock mungkin kurang jelas, pengertiannya kurang jelas, maka dibikin terjemahannya bebas, ditambah kata-kata lain yang bukan terjemahan dari Al-Qur'annya. Misalnya tadi ada kata-kata Abu Jahal, padahal di surat Al-Alaq enggak ada disebut Abu Jahal. Tapi biar lebih jelas, karena memang menceritakan Abu Jahal sebagai asbabun nuzul kronologis, maka di terjemahan bebasnya disebut Abu Jahal. Hampir mendekati tafsir lah kan. Jadi terjemahan ada dua, terjemahan letterlock dan terjemahan bebas. Kenapa kok diterjemahkan bebas? Biar lebih jelas, mudah difahami, mudah dimengerti. Sekarang perhatikan ini. Kenapa wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah bentuknya menggunakan iqra, qiraah bukan tilawah. Ini kata para ulama, litakidi ummiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan keummiyan Nabi, menegaskan bahwa Nabi itu memang gak bisa baca. Jangankan paham, bacanya gak bisa. Jadi kalau ayat pertama turunnya utlu, itu salah Qurannya. Seakan-akan Nabi memahami bacaan. Nabi itu jangankan paham, baca pun tak mampu. Karena itu wahyu pertama turun apa? Iqra. Pelan-pelan. Kata Jibril, Iqra, ma ana biqari. Baca, saya gak bisa baca. Iqra, baca, ma ana biqari. Saya betul-betul gak bisa baca. Yang ketiga, dipeluk oleh Jibril, ditenangkan hatinya. Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Perhatikan rahasia dalam kalimat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Perhatikan sini. Ibu bapak tolong lihat dulu ya. Lihat bedanya bismillah di atas, rahmanirrahim, kalimat bismillah dengan bismi di sini. Kelihatan ya? Apa bedanya? Alif. Kalimat bismillahirrahmanirrahim tidak ada alifnya. Wahyu pertama turun, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ada alifnya. Silakan lihat di mushafnya. Kalau tidak ada alifnya, keliru mushaf kita. Ya, pasti ada alifnya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ada alifnya. Perhatikan, saya jelaskan sekarang rahasianya, bagian dari ajaibul Quran, ya. Tidak apa-apa. Tidak panggil saya. Lihat sini. Ikra, ketika diperintahkan ikra, saya nggak bisa baca kata Nabi. Tapi ketika disempurnakan, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, jangan kamu membaca karena kamu memang nggak pernah belajar, karena merasa nggak bisa baca, karena tidak pernah diajari. Lakukan yang kamu tidak bisa itu, niatkan karena Allah yang menciptakan kamu saja begitu mudahnya. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mencipta kamu yang kompleks saja begitu mudah bagi Allah. Apalagi cuma sekedar menjadikan kau bisa mengikuti bacaannya. Lakukan karena Allah berikan kemampuan yang tidak diberikan sebelumnya. Jelas sampai sini? Subhanallah. Begitu diikuti, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, lancar mengikuti bacaan itu. Saking lancarnya ingin cepat-cepat, ingin cepat-cepat, padahal cuma 5 ayat. Maka turun kemudian nanti surah ke-75, surah 75 ini pengantarnya. Surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18 itu. La tuharrik bihi lisanaka litakjada bihi. Ya Muhammad, kalau ingin cepat hafalkan Quran, jangan tergesa-gesa dalam mengucapkannya. Tenang saja, tenang saja. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Tugas kami mengumpulkan Quran, kami tanamkan dalam dirimu itu. Fa idza qara'nahu, kalau kami bacakan, fattabi' qur'ana, cukup ikuti bacaannya. Muhammad, jangan tergesa-gesa, kami yang tanamkan, kamu tinggal ikuti saja. Perhatikan rahasianya. Satu, ibu dan bapak sekalian, ini ajaran yang sangat luhur dalam Al-Quran wahyu pertama. Kadang-kadang ketika kita akan memulai melakukan sesuatu, baik sifatnya belajar, baca Quran, bekerja dan sebagainya, ada kesulitan-kesulitan tertentu yang membuat kita pesimis. Karena itu alifnya panjang, bis. Baknya ini menunjuk kepada istighraq. Ada 14 fungsi bab dalam bahasa Arab, 14 fungsi. Di antaranya istighraq. Istighraq itu huruf yang menunjuk kepada keseluruhan aktivitas yang kita lakukan. Jadi kenapa Anda mau melakukan sesuatu pakai bismillah, seakan-akan mau makan bismillah, makan saya karena Allah. Mau minum bismillah, minum saya karena Allah. Seluruh aktivitas kita lakukan karena Allah. Sekarang perhatikan sini. Saat Anda akan memulai aktivitas, kadang-kadang ada satu kesulitan yang panjang, yang rasanya nggak bisa ini saya kerjakan, nggak bisa saya lakukan. Nah, ayat ini seakan-akan memberikan isyarat kepada kita, bila Anda memang sudah tidak mampu melakukan sesuatu, sulit dengan ikhtiar, maka sandarkan diri kita kepada Allah. Sandarkan kepada Allah. Mudah bagi Allah menjadikan yang sulit menjadi mudah, yang sukar menjadi mudah, yang tidak bisa dikerjakan menjadi bisa dikerjakan. Ini ajaran yang pertama. Jadi apapun yang kita lakukan, terutama anak-anak kita ketika belajar, lakukan bismillah, bukan kata yang lain, maka yang mudah akan berubah menjadi, yang sulit akan berubah menjadi mudah. Ayat pertamanya apa? Bukan ikra. Ikra belum menjadi ayat pertama. Lihat sini. Orang pertama yang diajari oleh Nabi Ikhlas adalah Rasulullah SAW saat menerima Al-Quran. Yang saya maksudkan orang pertama ini yang menerima Al-Quran. Siapa manusia pertama yang menerima Al-Quran? Nabi Muhammad SAW. Saat bertahanus di Gua Hira, turunlah kemudian Quran surah 96 ayat 1 sampai 5 itu. Masih ingat bunyinya? Ayat pertamanya apa? Bukan ikra. Ikra belum menjadi ayat pertama. Lihat sini. Ikra, baca.
Apa jawab Nabi? Ma ana biqari. Saya betul-betul nggak bisa baca. Ma nafi bertemu dengan ba, jadi taukid di situ. Saya betul-betul nggak bisa baca. Nabi bisa mengatakan ma qara'tu, tapi ketika menggunakan ba, ma ana biqari, jadi taukid. Ma laisa ketemu ba taukid. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Saya betul-betul nggak bisa baca. Iqra, baca, nggak bisa. Iqra yang ketiga, nggak bisa. Dipeluk oleh malaikat. Sempurna sekarang ayatnya. Nantikan kalimatnya. Ini yang dimaksudkan oleh dzikir. Tafsirnya ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Tapi niatkan karena kau baca ini karena tak pernah ada guru yang mengajar. Bukan karena kau tak pernah sekolah. Niatkan semua karena Allah yang menciptakan kau aja begitu mudah. Apalagi cuma sekedar membimbing kau untuk bisa mengikuti bacaan. Semua yang dikerjakan karena Allah itu mudah. Mencipta manusia itu lebih kompleks, bagi Allah sangat mudah. Sekarang cuma menjadikan kau bisa mengikuti bacaan, sangat lebih mudah. Ayat ini memberikan kesan kepada kita. Karena ini lihat ya, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kaidah asbabun nuzul. Jangan lihat kepada sebabnya, lihat pada keumuman lafaznya. Ini lafaz bentuknya umum. Di siapapun yang merasakan sulit saat mulai menghafal Quran, segera kembalikan semua motivasinya karena Allah. Maka ketika Anda dekatkan kepada Allah, apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah, semua kemuliaan akan diturunkan termasuk perlindungan. Bukankah Nabi dengan Abu Bakar pernah bersembunyi di gua Thur? Yang kata Abu Bakar itu, waduh, kalau kepala mereka diarahkan ke bawah, di bawah dekat kakinya melihat ke kita, selesai kita semua. Apa jawab Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Gak usah takut, innallaha ma'ana. Allah bersama kita, dekat kita dengan Allah. Serahkan semua ke Allah. Madamat ma'iyatuna ma'iyatullah, faqulu mazayya min Allah subhanahu wa ta'ala sawfa tuhituna. Jadi sepanjang penyertaan kita diserahkan kepada Allah, maka semua sifat kemuliaan akan diserahkan kepada kita sebagai perlindungan. Bukan diserahkan, diberikan, bukan. Maksudnya diberikan sebagai perlindungan. Ya, sifat Allah la tudrikul absar, tak mampu ditatap oleh pandangan. Maka ketika kita dekat dengan Allah, gampang bagi Allah menutup itu semua, tak bisa dilihat. Kita sulit karena belajar menggunakan kemampuan kita. Maka dekatkan diri kita dengan Allah, maka Allah turunkan kemudahan yang meningkatkan kemampuan kita untuk level yang seterusnya. Paham? Bapak Ibu mendengarkan dua video Ustadz Adi Hidayat. Semakin kita mengakui kata-kata Imam Syafi'i, lamma a'lamu alimtu anni la a'lamu. Setelah saya tahu, lamma alimtu anni la a'lamu. Setelah saya tahu, saya jadi tahu bahwa saya tidak tahu. Setelah saya tahu, saya jadi tahu bahwa saya tidak tahu. Setelah saya tahu berarti setelah saya belajar punya ilmu sedikit, saya jadi tahu ternyata banyak yang saya tidak tahu. Saya aja dengarkan Ustadz Adi Hidayat, banyak ilmu-ilmu baru yang saya serap. Artinya ilmu itu tiada batas, lautan tak bertepi. Karena ilmu itu berasal dari Allah, maka ilmu itu lautan yang tak bertepi. Jadi betul, lamma alimtu anni la a'lamu. Setelah saya tahu, saya jadi tahu bahwa saya tidak tahu. Lagi nggak punya ilmu, tak permasalahannya hebat, permasalahannya langkah apa-apa. Peringatan nuzul Quran. Nabi SAW bertahanus di Gua Hira umur 38 tahun. Main di atas, turun ke bawah, nggak ketemu apa-apa.
Umur 39 tahun naik lagi, juga tidak terjadi apa-apa. Umur 40 tahun naik lagi ke atas. Ketika itulah dia dipeluk oleh makhluk yang sangat besar. Hatta balaghanil judu, sampai saya sulit untuk bernapas. Makhluk itu berkata, "Iqra." Nabi menjawab, "Ma ana biqari." "Iqra, ma ana biqari." Sampai akhirnya dibacakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam." Lalu kemudian Nabi turun menggigil, diselimuti oleh Khadijah. Ternyata di balik sosok yang luar biasa, di balik sosok yang tangguh yang hebat, ada perempuan-perempuan yang lebih hebat. Itulah dia Khadijah. Bapak dan Ibu, itu beberapa video. Mudah-mudahan dari beberapa video itu sudah ada pengetahuan awal tentang surat Al-Alaq yang masuk ke dalam pikiran kita. Surat ini namanya surat Al-Alaq. Ini nama yang populer. Surat Al-Alaq, nama Al-Alaq segumpal darah. Arti pertama, Al-Alaq itu segumpal darah. Nanti arti keduanya yang nempel. Yang nempel di mana? Di dinding rahim. Yang nempel. Alaq segumpal darah itu nempel di dinding rahim, tidak dipaku, tidak dilas, tidak ditaleni, nempel. Karena nempel mudah lepas. Karena mudah lepas, maka ibu-ibu yang sedang hamil muda itu tidak boleh kerja capek-capek, tidak boleh ngangkat benda yang berat. Kalau ngangkat apalagi sampai ngeden, roll jatuh lepas. Segumpal darah. Ketika segumpal darah itu lepas dari dinding rahim, alias keguguran, alias mixkram, jadikah dia manusia? Tidak. Sudah nempel tok, segumpal darah, nanti mambune anyir, amis, bikin mual, muntah. Begitu lahir barang jadi manusia, sombongnya kayak orang keturunan. Ini nama surat. Nanti nama yang lainnya surat Iqra. Kalau surat Al-Alaq berarti penamaannya diambil dari salah satu lafaz. Lafaz terakhir ayat kedua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, itu alaq menjadi nama surat. Nama yang lain Iqra. Iqra berarti lafaz pertama, ayat pertama atau ayat ketiga. Lafaz pertama Iqra. Atau nama lain Al-Qalam, itu juga lafaz. Allama bil qalam, mengajari manusia dengan melalui pena kolam. Urutan dan juz surat ke-96 dalam Al-Quran terletak di juz 30. Golongannya Makkiyah, turun di Mekah, tidak ada perbedaan pendapat. Us gamblang nemeno. Gak ada yang mengatakan turun di Madinah, langka. Karena jelas nemen merupakan fase awal dakwah Islam. Itu pun yang turun hanya ayat 1 sampai 5. Padahal Al-Alaq itu 19. Tapi yang turun di malam itu, malam tanggal 17 Ramadan
ketika Nabi bertahanus. Bertahanus itu berkhulwat. Berkhulwat itu sedang semedi. Semedi itu menyendiri di gua Hiro. Pakai H, gua Hiro, bukan Hiro. Ibu Hawa, bukan Hawa. Anak saya pertama namanya Haidar, tapi teman-temannya panggilnya Haidar. Haidar. Wong Tegal. Nantes. Nah Bapak Ibu, surat Al-Alaq khususnya ayat 1-5 itu turun ketika Nabi sedang berkhulwat. Tadi video yang keempat Ustadz Abdus Somad, Nabi itu sudah berkhulwat berkali-kali sejak usia 38, walaupun tidak setiap hari ya. Lebih banyak hari-hari dalam setahun ya paling berapa kali, nggak sampai terus-terusan. Tapi nanti di usia ke-39 ya masih, di usia ke-40 apalagi. Kenapa Nabi berkhulwat? Nabi berkhulwat karena Nabi bingung. Surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka, Nabi dalam keadaan bingung. Dol itu sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dol itu dalam keadaan bingung. Bingung itu macam-macam. Bingung sampai ke tingkat sesat. Iya, kayak aliran-aliran sesat, kayak orang Nasrani yang mengklaim Nabi Isa sebagai anak Allah, anak Allah, anak Bapa, putra Bapa di surga. Itu sesat. Yang bahasa Arabnya dhol, yang diungkapkan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah, walau dholin, dan bukan jalan mereka yang tersesat. Kata Nabi, yang tersesat itu orang-orang Nasrani. Kenapa tersesat? Karena mentuhankan Nabi Isa. Nah, Nabi Muhammad juga sesat. Wa wajadaka dhallan fahada. Maka kemudian Allah bimbing, Allah beri petunjuk. Di situ tidak sampai ke tingkat sesat, tapi bingung. Kalau orang Mekahnya, orang kafir Mekah penyembah berhala, nah itu baru sesat karena nyembah-nyembah berhala. Wong Nasrani yang menyembah Nabi Isa saja sesat, apalagi nyembah batu, kayu, bukit, pohon, Ka'bah, Hajar Aswad disembah-sembah. Itu sesat kalau Nabi tidak sampai ke tingkat itu. Tapi Nabi memang bingung. Bingung apa? Nabi nggak serap, tidak terima nuraninya dengan perbuatan orang-orang Mekah itu yang tidak hanya nyembah-nyembah berhala, tetapi juga mabuk-mabukan, berzina, macam-macam lah tuh. Eksploitasi, monopoli, memperbudak orang lain. Nurani Nabi nggak cocok, sama kayak Nabi Ibrahim. Cuma Nabi bingung bagaimana cara merubahnya, nggak ngerti. Baru makanya Nabi ke Gua Hiro, masuk ke gua untuk cari ilham, cari inspirasi, cari petunjuk. Bahwa bekal habis turun ke Khadijah. Nanti kalau sudah siap mental, pengen lagi naik, maksudnya naik kan ke Gua Hiro, di bukit kan guanya itu.
yang haji kan pernah, kalau saya hanya pernah lihat dari kejauhan turun dari bis, tapi orang manjat bukit sana. Ya pengennya kayak gitu dong ya. Saya waktu itu petugas sih, karena saya jadi petugas TPHD nggak bebas. Dia berhaji dewek melayang-melayang maring di orang dia ya. Apalagi kayak saya kan pengen ngerti dia, pengen ngerti itu, kayak gitu penasaran. Apalagi saya bisa komunikasi dengan bahasa Arab, lebih mempermudah kok. Yuk bareng-bareng sana yuk. Edi ngajak maring di Pak Edi Jerman. Naik odong-odong. Naik odong-odong. Maring Jerman naik odong-odong. Banyak. Jebule jejere kauman. Nah Bapak Ibu, ketika Nabi usia 40 tahun itulah Nabi ketika sedang berkhulwat menyendiri di Gua Hira itu Allah kirim malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang menyerupa manusia. Ya nggak mungkin malaikat Jibril bentuk asli. Wong masuk gua, bentuk asli malaikat Jibril kan gedene nemen. Kedua sayap malaikat Jibril kalau dibentangkan sayapnya dibuka, langit bumi ketutup. Kuningannya orang ini ya. Gedene nemen bentuk asli. Berarti langit bumi ini kecil. Ya iya, dibanding nanti langit kedua, langit ketiga, sampai Sidratul Muntaha, sampai apa ya kecilnya bumi kita kecilnya. Strukturnya kan struktur bulat, paling jero kan lebih kecil, naik ke atas lebih besar, bulan sih lebih besar lagi, ke atas lagi lebih luas lagi, paling luar lebih luas lagi. Dari luar ya bumi nggak ada apa-apa, kayak dalam genggaman tangan, nggak ada apa, kayak kelereng digenggam, nggak ada apa-apa. Datanglah malaikat Jibril kepada Nabi, terus berkata, Iqra. Malaikat Jibril nggak bawa buku loh, anak tulisannya apa kertas, kayak tulisannya Iqra bacalah. Makanya Nabi bingung yang mau dibaca apa. Ternyata bukan disuruh baca, tapi ikuti. Iqra, bacalah. Nabi masih pemahaman awam, bacalah. Si diwaca apa dalam hati? Yang terucap, ma'ana biqari'in, saya sungguh tidak bisa membaca. Dalam hati berkata, apa yang saya baca? Iqra suruh baca, apa yang saya baca? Yang terucap, ma'ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Benar-benar tadi ma itu nafyun itu yang artinya tidak, meniadakan. Ma ana bi ketemu bi, kalau nafyun ketemu bi itu menjadi takkid, penguat, sama dengan inna ma'al usri yusra, sungguh bersama dengan kesulitan ada kemudahan, sungguh. Nah kalau ini tidak pakai inna tapi pakai nafyun, ma diikuti dengan ba. Ana saya, tidaklah saya orang yang bisa membaca, saya bukan orang yang bisa membaca. Berarti tidak bisa membaca, buta huruf. Dan ini pinter aku ya. Iya kan?
jenengan sama Nabi pinter jenengan ya. Bisa baca, Nabi orang bisa baca. Orang bisa baca kan jadi Nabi. Jadi presiden be ora payu. Lulusan SMP, lulusan SMA, jadi presiden be dibully terus. Pamaning lulusan SD, pamaning orang bisa baca. Berarti Nabi orang pantas jadi Nabi. Lihat dong, menilai sesuatu tidak hanya menilai keadaan, nilai zamannya. Zaman sekarang dengan zaman dulu, zaman Nabi beda. Zaman sekarang orang yang tidak bisa membaca menulis aib, negatif, kelemahan, kekurangan. Tapi sebaliknya di zaman Nabi, orang yang tidak bisa baca tulis itu justru naik derajat. Justru orang yang dalam kehidupan sehari-hari mengandalkan nulis itu aib. Wong sing bisa nulis itu aib. Tapi orang yang tak bisa nulis justru tinggi derajatnya. Sebagai contoh, zaman Nabi banyak penyair, sastrawan ulung. Tiap kabilah punya andalan-andalan sastra, ahli sastra. Bahkan di sana itu ada pasar malam yang namanya pasar ukal. Pasar ukal itu sudah terbiasa sampai sekarang masih ada. Zaman Nabi dulu, zaman jahiliyah dulu digunakan pasar malam itu lomba syair. Masing-masing suku, masing-masing kabilah menampilkan penyairnya naik ke podium membacakan syair yang indah-indah dan tidak membaca tulisan. Apalah. Zaman itu kalau ada penyair konsep bikin syair mengumayo, begitu ada tamu tok misalnya, bu zaman dulu mau capek apa sih, tok apa sampurasun, rampes apa kayak gitu apa kan mestinya durung assalamualaikum mungkin kula nuwun apa kayak gitu. Itu begitu ada tamu dia lagi nulis konsep, alat tulis langsung dikukut, diumpet, takut orangnya masuk ketahuan lihat dia sedang menulis, jatuh pamornya. Karena apa? Dia mengandalkan tulisan, berarti otaknya orang encer, hafalannya nggak bagus, kecerdasan daya memorinya lemah. Jadi Nabi itu fatona itu sifat wajib bagi Nabi. Kita nggak bisa berarti Nabi bodoh, pinter aku. Jauh. Orang-orang dulu karena terbiasa tidak membaca, tidak menulis, tidak mengandalkan tulisan, mengandalkan memori otaknya cerdas karena sering diasah, dilatih. Saya ke SMA, perkalian matematika dasar be muter-muter kayak HP sinyal yang loading be ora kanjuk. Karena gak dilatih, gak dibiasakan. Kalau kita coba, zaman kita kecil sampai sekarang masih bisa perkalian 7 kali 3 langsung berapa yuk 7 kali 3 21 7 kali 6 8 kali 7 langsung tep. Sekarang lu loadingnya suwe nemen. Si jaga warung ngitung regan kalkulator. Karena kalkulator biasa ininya nggak terlatih, nggak terasah, akhirnya tumpul. Tapi kalau tidak mengandalkan kalkulator selalu dihitung, berarti terasah terus, ibarat pisau jadi tajam tap.
Jadi dulu kayak begitu, zaman dulu justru orang yang bisa baca tulis aib. Jadi nggak bisa disamakan dengan kondisi sekarang. Walaupun memang akhirnya belajar baca tulis semakin berkembang, otaknya suruh ngapali terus, orang sanggup lagi yo. Quran iya ada unsur mujizat, tapi kalau hadis Nabi, tapi kalau ilmu-ilmu agama, kalau tidak ada tulisan, nggak ada kitab-kitab, nggak nyampe ke kita, bubar ilmu itu. Sekarang kita ngapal surat pendek deh. Suwe. Hilang terus. Nah, Nabi sampai ya gimana sih, sepi malam-malam tiba-tiba anak uang. Malaikat Jibril kan mesti punya aura. Aura itu kenapa aura? Hawane wis menakutkan bisa urung, walaupun malaikat Jibrilnya bentuknya bagus, bersih, tidak menakutkan, tapi kan kaget. Bisanya anak uang ke siapa? Gede dhuwur ini, lebih gede dari Nabi. Sampai Nabi gemetaran sampai didekat. Didekat mendekatnya kenceng maning Pak. Cuman lama-lama kan akhirnya enggak bergetar. Nah itu setelah itu Iqra, bacalah. Ma'ana biqari'in. Akhirnya Iqra lagi. Iqra sampai 3 kali itu. Ma'ana biqari'in. Akhirnya itu yang dikatakan Ustadz Hadi Hidayat, Iqra belum ayat. Iqra yang nyuruh pertama Iqra itu belum ayat. Mulai ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang seperti dijelaskan. Iqra tidak bisa Nabi karena memang tidak bisa baca tulis. Tapi begitu disandarkan ketidakmampuannya, pasrah kepada Allah, menjadi bisa. Apalagi sekedar ngikuti ucapan malaikat Jibril, kayak dituntun, ditalkin gitu loh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi ngikuti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi begitu selesai, malaikat Jibrilnya pergi, Nabi masih gemetaran. Sampai segera pulang, turun dari bukit menuju ke rumahnya. Sampai rumah ketemu istrinya Khadijah. Dastiruni, dastiruni, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Sama Khadijah kagetnya, kenapa bojone aku? Kan pergi habis dari gua, ada kejadian apa? Akhirnya diselimuti. Nanti turun surat Al-Mudaththir sama Al-Muzammil. Ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil. Orang yang bersih. Tapi itu bukan di kesempatan itu, kesempatan yang lain. Nah, setelah Nabi istirahat, tenang, baru kemudian ditanyakan sama Khadijah, ada apa? Diceritakan. Khadijah tewek ya orang ngerti. Akhirnya besok harinya dituntun tuh suami tercintanya oleh Khadijah menemui anak pamannya Khadijah. Anak paman berarti tunggal putu gitu. Tunggal sepupu tunggal putu, yaitu Waraqah bin Naufal. Tapi Waraqah bin Naufal saat itu sudah sepuh banget, bahkan sudah matanya sudah terganggu, sudah sulit untuk melihat. Waraqah bin Naufal saat itu menganut agama Nasrani. Agama Nasrani. Nah, setelah dipertemukan dengan Waraqah, disuruh cerita, ada kejadian apa?
Khadijah sudah ngasih pengantar dulu. Cerita Nabi, kejadian yang di Gua Hira itu, yang akhirnya Waraqah berkata, zakan namus, itu yang datang kepadamu an-namus. An-namus itu malaikat Jibril. An-namus dalam bahasa Injil, bahasa Taurat itu an-namus, zakan namus, itulah malaikat Jibril yang dulu datang kepada Isa, datang kepada Musa. Gabriel. Artinya Waraqah faham bahwa Nabi Muhammad ini dialah berarti Nabi terakhir yang dijanjikan Allah. Disampaikan bahwa engkau akan menjadi Nabi yang terakhir, bahkan Rasul terakhir yang dijanjikan dalam Injil, dalam Taurat. Bahkan Waraqah berkata, nanti kalau pada saatnya engkau diusir oleh kaummu, saya masih hidup, maka saya akan bela engkau. Sampai Nabi berkata, apa nanti akan diusir? Oh iya, semua Nabi akan dimusuhi oleh kaumnya. Tapi Bapak Ibu, belum kesempatan Nabi dakwah, dimusuhi oleh kaumnya orang Mekah, Waraqahnya sudah meninggal lebih dahulu. Artinya kan Waraqah sudah mengimani Nabi, walaupun Nabi belum melakukan dakwah, belum. Itulah kejadian yang menjadi kejadian yang melingkupi turunnya surat Al-Alaq, dan itu menjadi sarana wisuda Nabi Muhammad, diwisuda menjadi Nabi. Nanti diwisuda menjadi Rasulnya ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan. Rasul itu kan diutus menyampaikan ke umat. Nah ini menjadi Rasulnya ayat itu. Menjadi Nabi Al-Alaq ayat 1-5 itu sebagai sarana diangkat Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Dan itu kejadiannya bulan Ramadan, turun Quran tahap yang ketiga. Surat Al-Alaq diturunkan pertama kali. Mungkin pertanyaan kita bisa nih, yang diturunkan pertama kali Al-Alaq itu pun hanya ayat 1-5. Kenapa tidak Al-Fatihah yang menempati urutan pertama, yang menjadi ibu Al-Quran, yang menjadi Sayyidul Quran, yang menjadi intisarinya seluruh surat di dalam Al-Quran, di Al-Fatihah. Urutannya pun urutan pertama, dinamakan Fatihatul Kitab, pembuka, surat pembuka. Kenapa tidak diturunkan pertama kali? Ternyata Bapak Ibu, penurunan Al-Quran tahap ketiga yang ke Nabi Muhammad berangsur-angsur kurang lebih 2-3 tahun itu, penurunannya sesuai kebutuhan. Awal-awal Nabi diangkat jadi Nabi belum dibutuhkan Al-Fatihah, dibutuhkannya falsafah Iqra. Falsafah Iqra siapa? Nah, mari kita kupas tentang lafaz Iqra. Iqra itu kan berarti fi'il amr, perintah, bacalah, perintah. Fi'il madi atau asal katanya qara'a, qara'a pakai hamzah, qara'a. Qara'a
Jadi iqra perintah, bacalah. Beda dengan al-qari'ah. Kalau al-qari'ah qara'a pakai ain. Qara'a. Al-qari'ah itu loh. Ya, Qara'a. ya maaf. Artinya beda. Kalau qara'a kejadian yang menakutkan, yang bikin panik. Kalau iqra qara'a membaca. Tetapi Bapak Ibu harus difahami pula, disinilah rahasianya. Qara'a yang artinya membaca itu arti secuil, bagian kecil dari arti qara'a. Berarti qara'a punya arti yang luas, enggi. Arti luas qara'a nopo? Jama'ah. Jama'ah itu mengumpulkan. Qara'a kok diartikan membaca? Karena di dalam aktivitas membaca ada kegiatan mengumpulkan. Contoh, profil, tulisan profil surat Al-Alaq, ada 3 kata. Profil surat Al-Alaq, 3 kata dikumpulkan jadi satu kalimat. Kata yang pertama profil terdiri dari 6 huruf P, R, O, F, I, L. 6 huruf dikumpulkan menjadi satu kata profil. Surat ada 5 huruf dikumpulkan menjadi satu kata. Beberapa huruf dikumpulkan jadi satu kata. Beberapa kata dikumpulkan jadi satu kalimat. Beberapa kalimat dikumpulkan jadi satu paragraf alenia. Beberapa paragraf atau alenia dikumpulkan jadi satu wacana, bacaan yang panjang. Jadi ketika kita membaca ada aktivitas mengumpulkan, maka kemudian membaca menjadi qara'a menjadi dimaknai membaca. Mengumpulkan. Dan ternyata pada setiap aktivitas yang kita lakukan apapun ada aktivitas mengumpulkan. Saya sekarang bicara satu kata, 2 kata, 1 kalimat, 3 kalimat, 1 pemahaman, 2 pemahaman, 1 materi, 2 materi, 1 masalah, 2 masalah. Saya lagi ikro juga. Walaupun saya tidak membaca, menyampaikan. Jenengan sedang midhangetaken 1 kata, 1 kalimat, 1 paragraf, 1 pemahaman, 1 ilmu, 1 masalah, 2 masalah. Mendengarkan itu tidak ikro. Jenengan berjalan naik motor dari rumah ke sini, motornya rodanya berputar 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran. Orang bisa ngitung ya. Saya tadi jalan kaki dari rumah ke sini, langkah ora tak ketung, apa maning motor. Itu sedang mengumpulkan langkah. Kita narik nafas, kempas, kempis, mengumpulkan. Kita berzikir Allah, 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 mengumpulkan. Subhanallah, 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 mengumpulkan. Terus semuanya. Ibu-ibu masak, goreng, irisi tempe seiris, 2 iris, 3 iris, mengumpulkan. Cari nafkah, tukang angkot, supir tuh mengumpulkan 1 penumpang, 2 penumpang, 3 penumpang. Waktu turun bayar 3.000, 6.000, 9.000 dan seterusnya, mengumpulkan. Apa minum 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk, makan 1 sendok, 2 sendok, 1 kunyahan, 2 kunyahan, 3 kunyahan. Mana pekerjaan yang tidak ada unsur mengumpulkan?
Semua aktivitas ada unsur mengumpulkan, dan mengumpulkan itu makna besar, makna luas dari qara'a. Artinya Bapak Ibu, orang kalau ingin hidup harus qara'a, harus mengumpulkan, harus beraktivitas. Ingin hidupnya bahagia, ya harus aktivitas. Bahagia dunia, ya harus aktivitas. Bahagia akhirat, ya harus beraktivitas. Mengumpulkan pahala, pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala zikir, harus macam-macam. Disinilah rahasia atau jawaban kenapa Al-Alaq ayat 1 sampai 5 diturunkan pertama kali karena modal hidup manusia. Jadi yang dibutuhkan saat itu, ini Nabi mau dakwah, harus beraktivitas, punya modal, diajari, makanya Iqra ini. Ini jawaban kalau ada pertanyaan kenapa diturunkan pertama kali. Karena ada yang namanya falsafah Iqra. Falsafah Iqra itu maksudnya tadi makna luasnya Iqra, bahwa semua makhluk hidup, semua manusia, semua orang beriman harus Iqra, dalam arti beraktivitas. Lah kemudian Bapak dan Ibu, kalau seseorang taat kepada Allah, taat kepada perintah Iqra, beraktivitaslah, kumpulkanlah. Bukan hanya mengumpulkan loh Pak, mengumpulkan itu kan bisa mengumpulkan pemikiran, mikir, mengumpulkan gagasan, ide kiye, menyusun langkah pertama kiye, langkah kedua kiye, planning A kiye, planning B kiye, itu kan juga mengumpulkan tuh. Ketika seseorang mengobservasi, mengadakan penelitian, itu juga Iqra, tidak lepas dari makna Iqra. Nah, setelah kita taat perintah Allah, Iqra, beraktivitaslah, kemudian kita beraktivitas. Ingat, aktivitas itu akan menjadi ibadah. Aktivitas itu akan berbuah kebaikan. Yang kalau kebaikan berarti akan mendatangkan pahala. Harus bismi rabbika, atas nama Tuhan. Apapun aktivitas yang kita lakukan, sudah barang tentu Allah memerintahkan aktivitas yang baik kok. Tidak memerintahkan aktivitas buruk. Semua aktivitas baik kita laksanakan dengan bismi rabbika. Kenapa harus bismi rabbika? Satu tadi itu yang disampaikan Ustadz Hadi Hidayat. Kalau bismi rabbika, yang sulit menjadi mudah, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Satu itu. Kalau aktivitas yang kita lakukan bismi rabbika, kedua, maka akan berkualitas. Sholat bismi rabbika karena Tuhanmu Allah, karena Allah sholatnya berkualitas. Wudhu karena Allah, wudhunya berkualitas. Tidur karena Allah, tidurnya berkualitas. Jadi pejabat, jadi ketua Badan Gizi Nasional karena Allah, bismi rabbika, pasti berkualitas. Ini dicopot malah dipakein rompi oranye, berarti orang berkualitas. Berarti orang bismi rabbika, bismi duit.
atas nama uang. Bismi ngumpulin duit sampai-sampai motor dituku 2 kali lipat regan. Pabriknya bedurung anak apa maning motorek. Itu pasti tidak bismi rabbika. Kalau bismi rabbika pasti berkualitas, sholat ya berkualitas, ibu-ibu masak bismi rabbika berkualitas, orang asal. Aku orang pinter masak, cari tahu. Wong sekarang YouTube. Saya kemarin masak ikan, sem-seman ikan. Bojo wong dewekan bojone lagi miliki putu sih. Dipati, aku dewekan mangane apa? Akhirnya masak tuh. Lihat Google masak sem-seman ikan laut. Nah, semua berangkat maring pasar bumune kiye tuku kiye balik rumah diirisi siap eksekusi dimasak. Asam-asam ikan. Orang enak pantes wong tembe masak pertama. Durung terbiasa, kan alam bisa karena biasa. Jadi kalau pertama masak kurang enak wajar. Kan pengalaman guru terbaik. Jadi semua pekerjaan harus satu sisi harus beraktivitas, tapi aktivitasnya harus bismi rabbika. Kalau aktivitasnya bismi rabbika, tadi yang sulit jadi mudah. Terus pasti berkualitas, tidak akan nyimpang. Wong atas nama Tuhan kayak korban badaji. Kambing korban gimana? Bolehkah sikile pincang? Nggak boleh. Wong korban bismi rabbika untuk Allah. Kalau buat nyate tak oleh bae. Wong ora dipangan sikile iki anak ora doyan kikil misalnya kayak gitu. Tapi kalau untuk korban tidak bisa. Gemuk seger tapi telingane putus, tugel siji, nggak bisa untuk korban. Cacat kan korban untuk Allah. Kalau untuk Allah bismi rabbika harus berkualitas. Ngaji berkualitas, mulang ngaji yang berkualitas. Semua pekerjaan apa saja, kalau bismi rabbika maka akan berkualitas. Jumlah ayat lewat ya. Jumlah ayat 19, tapi yang diturunkan fase pertama ayat 1 sampai 5. Nanti kita juga hari ini bicaranya hanya ayat 1 sampai 5. Enggak akan cukup sampai 6-19. Wahyu pertama 1 sampai 5. Respon atas kesombongan Abu Jahal itu ayat 6 sampai 9. Tafsir ayat 15. Ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Falsafah Iqra, bahwa falsafah Iqra itu kita harus beraktivitas. Beraktivitasnya harus dedikasinya, nawaitunya bismi rabbika, karena Tuhanmu adalah Allah, berarti karena Allah. Kenapa Allah memerintahkan kita agar setiap aktivitas harus ditujukan kepada Allah? Karena Allah Allazi khalaq.
yang telah menciptakan nopo, menciptakan kita manusia. Apalagi ketika Allah menciptakan kita berkualitas, orang asal gawe, sampai dikatakan fi ahsani taqwim, sebagus-bagusnya rupa, sebagus-bagusnya bentuk. Coba ngermripati kula panjenengan siji tok. Yang tengah-tengah mengkene. Jajal ora bagus, ora ayu, ora apa. Coba nggak irunge rata. Bolongane adupe mana. Karena rata sih. Ora ayu, ora bagus, ora apa. Coba telingane kayak telingane demen wis macam-macam. Terus bukan hanya sekedar sebagus-bagus kejadian, diciptakan, diopeni, dikasih rezeki, diperhatikan, diawasi. Terus Allah kan juga menciptakan semuanya. Semua makhluk selain manusia Allah ciptakan untuk kepentingan manusia. Gunung, tumbuhan, hewan, laut, semua untuk kepentingan manusia. Luar biasa Allah menciptakan kita dengan segala fasilitas yang ada, dipenuhi semuanya, berkualitas semua. Maka wajar kalau Allah menuntut agar kita juga beraktivitas dengan berkualitas dan mendedikasikan semuanya karena Allah. Itu ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat keduanya dijelaskan yang telah menciptakan. Dijelaskan lagi, khalaqal insana min 'alaq. Ayat kedua ini kalau dikaitkan dengan ayat pertama, Allah telah menciptakan manusia, kemudian diperintahkan untuk iqra, beraktivitas. Nah, orang kan ketika beraktivitas, apapun aktivitas itu, ada yang berhasil, ada yang tidak. Yang berhasil bisa berhasil nemen 100%, 90%, 80%, 70%, ada yang gagal. Yang gagal ada sekedar 50%, 40%, bahkan total orang nyangkol apa-apa. Nah, diingatkan bagi mereka yang berhasil dalam ikronya, dalam aktivitasnya, dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam perbuatannya, ingat, kalian itu diciptakan oleh Allah. Allah bukan hanya menciptakan, tapi juga mengatur semua, bahkan keberhasilan ikromu itu juga dari Allah. Jadi ada unsur Allah, bukan unsur kemampuan ente sendiri kan gitu. Terus kalian itu dulunya sebelum jadi manusia sempurna, kalian itu min Allah, diciptakan dari segumpal darah. Yang segumpal darah itu dulunya sebelum jadi segumpal darah sperma, sing baune wangur, sing menjijikkan jijik, berproses menjadi segumpal darah. Segumpal darah memang nempel di dinding rahim, angger ucul priben ora dadi yo orang musyair dadi uwong sombong ekor. Kamu itu segumpal darah yang bikin mual perut ibu sampai muntah-muntah, sampai bikin mual. Diingatkan oleh Allah ketika berhasil, jangan sombong. Ingat asal usul,
Jangan seperti kacang lupa kulitnya. Jangan seperti kacang lupa lonjorannya. Lanjarannya. Lanjaran apa? Tiang yang untuk merambat. Oh, kira lanjaran ke dawane karena kacangnya ditugel-tugel. Cilik-cilik begini kayak cici. Jadi ayat kedua itu mengingatkan Iqra. Khalaqal insana min 'alaq. Al insan ada alif lamnya lagi, itu istighraq juga tuh. Seluruh manusia Allah telah menciptakan manusia, seluruh manusia kecuali Nabi Adam. Hubungan manusia penangguh spermane sapa? Atau juga Ibu Hawa, karena nggak ada perempuan pakai ovumnya siapa? Alaqah itu kan bertemunya sperma sel telur bapak dengan sel telur ibu, berarti lengkap, ada ibu ada bapak. Nah, nanti kecuali lagi Nabi Isa. Nabi Isa kan ada bapak, ada wong, udah manusia udah lengkap. Ini Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya. Umumnya orang ya laki perempuan. Ini Allah kuasa tanpa bapak, tanpa lelaki. Perempuan pun bisa hamil. Tapi jangan ditiru. Aku kayak hamil laka, enggak begitu. Enggak ada laki-laki seperti Nabi Musa. Kayak saya kayak Ibu Maryam. Aku kayak kue, ya orang mungkin cukup satu saja, cukup satu. Kalau ada ngaku kayak gitu berarti tidak mungkin, cukup satu. Nabi Adam juga satu, Ibu Hawa juga satu. Nabi Adam kan tanpa ayah, tanpa ibu. Ibu Hawa tanpa perempuan, bukan tanpa bapak, kan bukan bapaknya sih Nabi Adam, suaminya tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Kalau Nabi Isa tanpa bapak, yang tanpa bapak ibu Nabi Adam. Kemudian ayat yang ketiga, perintah Iqra diulang, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, diulang. Kalau Quran Allah mengulang sesuatu, bisa dipastikan sesuatu itu sangat penting. Iqra itu penting, maka Allah mengulang. Selain penting, khawatir kalau diabaikan. Kalau perintah hanya sekali, nasihat hanya sekali, nantilah diabaikan. Saking khawatirnya diulang. Jangan ketika anaknya kuliah di luar kota, ketika pulang dinasehati, nanti mau berangkat lagi nasehati, pesen toh ya jangan tinggalin sholat ya, ini ya, jangan gampang-gampang milih berkawan ya, berkawan sama anak-anak yang ahli ibadah ya, dan seterusnya diulang-ulang tuh, karena saking khawatir dan saking pentingnya. Wa rabbukal akram, dan ketahuilah Tuhanmu maha mulia. Ini bisa untuk tadi yang gagal Iqra, yang berhasil Iqra diingatkan dengan ayat kedua. Yang gagal Iqra atau Iqra-nya hanya hasilnya minimalis, usahanya minimalis hasilnya, ya jangan stres, jangan sedih hati. Allah maha mulia. Kemuliaan Allah itu diantaranya adil. Allah itu adil. Adil itu sifat mulia.
Allah adil bagaimana wong kae sugih kene dene kae sing beriman dene uripe pas-pasan, barang sing kafir uripe moncer, moncer enak nemen mambrah konglomer. Steve Roach. Allah ora adil loh. Nah, itu salah paham kita. Keadilan itu bukan berarti kudu sugih kabeh. Angger wong sugih kabeh pripun? Sama kabeh. Ya Sugih susah kabeh. malah. Lah wong melarat ya angel. Lah diperintah. Wong melarat kabeh lah kasing sugih. Ya aneh. Itulah kekuasaan Allah dan keadilan Allah, semuanya berpasang-pasang. Kemudian tapi kan aku ora enak wong melarat dong aku ditakdirnya sugih bae. Belum tentu sugih pinter jabatannya dhuwur tapi jebule nganggo rompi orek. Kira sekarang malu enggak tuh, perasaannya gimana? Gimana perasaan istrinya, anak-anaknya? Anaknya dia nang malu nemen ya, akhirnya ngurusin dia pindah di rumahnya, izin. Itu baru di dunia, bagaimana siksa di akhirat. Artinya jangan salah paham, tidak semua kekayaan, jabatan membawa kebaikan. Justru kemiskinan bisa mengusung membawa ke surga. Orang miskin akan lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Nang dunia dada sing sugih numpak mobil apik, lewat mobil sing apik Alphard itu misalnya ya. Sing apik dari Alphard nopo? Dada wong miskin dada didadai aku. Barang nang akhirat wong miskine dada aku mlebu surga tulia. Kon koya ngenteni. Mau pilih itu atau pilih dada nang dunia? Loro-lorone. Terus Allah mulia. Apa kemuliaan Allah selain keadilan itu loh? Jadi Allah adil loh ya. Orang sakit mendapat keadilan Allah. Orang miskin pun itu bagian dari keadilan Allah. Masalahnya kita itu kadang menilai sesuatu menurut hawa nafsu kita. Miskin orang enak, sakit orang enak. Sakit itu bisa jadi cara Allah nyayangi kita. Terus kalau Allah mentakdirkan kita sakit, dijamin kita mampu menanggungnya. Wong Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah lebih ngerti tentang diri kita dari diri kita sendiri. Kalau kita motor hilang, Allah ngerti. Kita mampu menahan musibah hilangnya motor. Sementara kitanya dewek malah stres. Akhirnya malah bertanya, aku salah apa sih, dosa apa sih? Bisanya lah. Seakan-akan menyalahkan Allah gitu loh. Wong aku orang melakukan dosa besar, misalnya aku kayak kiye, lah sing terang-terangan dosanya akeh, uripe enak bae, makmur bae. Seakan-akan menyalahkan Allah. Iqra wa rabbukal akram. Nah, kemuliaan Allah berikutnya adalah menciptakan manusia, kemudian diajari, dikasih akal. Yang diajari hanya manusia karena punya akal. Makhluk yang lain tidak diberi akal pikiran, punya polok tapi nggak bisa digunakan untuk berakal. Hanya manusia, maka yang diajari manusia. Nabi Adam tuh wa'allama Adam al-asma kullaha. Ketika masih di surga, Nabi Adam diajari semua nama-nama kullaha, semuanya. Dalam kiarannya laptop, dalam kiarannya HP, dalam apa ya, menyeluruhkan laptop.
diajari. Yang namanya ilmu, belajar itu bisa dua macam. Ilmu yang diajari, kita ngambil dari orang lain, dari guru kita, dengan cara belajar, mendengarkan, dengan cara menyimak, dapat ilmu dari orang lain. Nanti ada lagi yang dari usaha kita menggali, mengadakan percobaan-percobaan, mengadakan penelitian-penelitian, mengadakan eksperimen-eksperimen, melakukan observasi sampai ketemu kesimpulan ilmu begini. Kita sendiri yang memperoleh dari berusaha. Ada yang tinggal copy paste, meniru jare kae, jare buku, jare ustadz, jare guru kae, jare dosen kae kan. Nabi Adam ketika di surga kan langsung copy paste, diajari kiarane kiye. Kan nanti ketika hidup di dunia juga ada ilmu-ilmu yang hasil eksplornya dia sendiri. Baik yang langsung diajari ataupun yang eksplor sendiri, berusaha mengobservasi, kan itu juga dari Allah juga. Karena kita digerakkan oleh Allah, keinginan untuk melakukan penelitian ini, Allah yang mengendalikan, menggerakkan. Sampai kemudian milih yang diteliti ini, Allah juga yang menggerakkan. Artinya tidak ada semua yang bukan berasal dari Allah. Itulah kemuliaan Allah. Mengajari sampai muncul teori alfabet, angka-angka, ada angka 1, angka 2, itu kan perkembangan dari mulai dasar sampai sekarang sudah modern. Kalau nggak ada tulisan apa yang terjadi? Bagaimana kita bisa mengikat ilmu? Ada hadis Nabi, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Alladzi 'allama bil qalam. Itu kemuliaan Allah tuh yang akram tadi. Allah yang telah, Allah yang maha mulia. Karena apa? Alladzi 'allama bil qalam, mengajari manusia dengan perantara pena. Itu yang ngajari Allah sampai bisa bikin pena. Dulu pakainya tintanya memisah dengan penanya, pakainya bulu binatang, tulis. Dulu ada yang namanya sabak. Itu yang gerakan siapa? Allah. Semuanya. Sampai kemudian berkembang modern, sampai sekarang tinggal tul. Bahkan sampai sekarang tinggal kalau di itu aplikasi di HP kan tinggal ngomong kok sudah nulis sendiri. Itu semua kan karunia dari Allah. Akal kita digerakkan oleh Allah. Allama bil qalam, allamal insana malam ya'lam. Itu penegasan. Manusia tadinya orang ngerti apa-apa, malam ya'lam sih ngajari sesuatu yang tidak ngerti. Dulunya tidak ngerti, akhirnya jadi ngerti. Itu ayat 1-5 yang ternyata itu menjadi modal